Shalom, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita mau masuk ke pemuritan Kristen bagian ketiga atau patri ya, berjudul Hidup dalam Ketaatan dan Multiplikasi Murid. Poin pertama, pemuritan tidak berhenti pada diri sendiri. Pemuritan sejati tidak berakhir ketika kita bertumbuh. Pemuritan sejati menghasilkan murid baru. Yesus tidak berkata, "Datang dan nikmati keselamatan." Dia berkata di Matius 28:19-20, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Perhatikan, perintahnya bukan hanya menginjili, tetapi menjadikan murid. Artinya membimbing, mengajar, membentuk, mendampingi, dan mengutus. Ya. Poin kedua, ketaatan adalah bukti kasih. Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Kasih kepada Kristus dibuktikan lewat ketaatan. Banyak orang ingin kuasa Tuhan. Sedikit orang mau taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan seringkali berarti mengampuni ketika sakit hati, memberi ketika sulit, bersaksi ketika takut, dan tetap setia ketika tidak dihargai. Pemuritan adalah sekolah ketaatan. Poin ketiga, amanat agung, identitas setiap murid. Amanat agung bukan hanya untuk pendeta, bukan hanya untuk misionaris, itu untuk setiap orang percaya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku." Perhatikan urutannya. Kuasa, identitas sebagai saksi, pengutusan. Kita tidak dipanggil menjadi penonton gereja. Kita dipanggil menjadi saksi Kristus. Poin keempat, multiplikasi, prinsip kerajaan Allah. Yesus melatih 12 murid. Dari 12 murid lahirlah gereja mula-mula. Dari gereja mula-mula Injil menyebar ke seluruh dunia. Itulah prinsip multiplikasi. 2 Timotius 2 ayat 2. "Apa yang telah engkau dengar daripadaku, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain." Ada 4 generasi di ayat ini. Paulus, Timotius, orang terpercaya, orang lain lagi. Pemuritan sejati selalu memikirkan generasi berikutnya. Poin kelima, tantangan dalam pemuritan. Tidak semua orang mau dimuridkan. Tidak semua orang mau taat. Tidak semua orang mau membayar harga. Yesus sendiri ditinggalkan banyak orang ketika ajarannya sulit. Di Yohanes 6 ya. Tetapi murid sejati berkata seperti tetapi murid sejati berkata seperti Petrus. Yohanes 6 ayat 68. "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Pemuritan membutuhkan komitmen, bukan emosi sesaat. Poin keenam, pemuritan dimulai dari rumah. Sebelum kita menjangkau bangsa-bangsa, kita menjangkau keluarga. Orang tua adalah pemurid pertama bagi anak-anaknya. Ulangan 6 ayat 6-7. "Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu." Anak-anak tidak hanya belajar dari perkataan kita, tetapi dari kehidupan kita. Warisan terbesar bukan harta, tetapi iman yang hidup. Poin ketujuh, tanda gereja yang dimuridkan. Gereja yang hidup dalam pemuritan akan terlihat: 1. Jemaat haus firman. 2. Ada kelompok kecil atau persekutuan. 3. Ada pembimbing rohani. 4. Ada pertumbuhan karakter. 5. Ada penginjilan yang alami. 6. Ada generasi muda yang berapi-api. Gereja bukan hanya tempat ibadah, tetapi tempat pembentukan murid. Haleluya. Poin ke-8, kesimpulan, dari pengikut menjadi pengutus. Pemuritan adalah perjalanan. Pertama, percaya. Kedua, bertumbuh. Ketiga, serupa dengan Kristus. Keempat, taat. Kelima, mengutus. Dan keenam, melipat gandakan. Ya, suatu hari nanti ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, pertanyaannya bukan berapa banyak yang kamu tahu, tetapi berapa banyak murid yang kamu hasilkan. Haleluya. Ya, jadi beberapa pertanyaan refleksi untuk diskusi kita ya. Apakah saya sedang dimuridkan oleh seseorang? Apakah saya sedang memuridkan seseorang?
apa langkah nyata minggu ini untuk taat pada amanat agung? Dan terakhir, siapa satu orang yang bisa saya doakan dan dampingi secara rohani? Oke, jadi untuk part ketiga ada 8 poin itu ya. Semoga ini lebih mencerahkan ya teman-teman tentang pemuritan ya, dan dimuridkan. Oke. Ya, so God bless you. Have a great ini hari apa? Rebo ya, Wednesday ya. And I'll see you again tomorrow morning, okay? Oh ya, saya mesti mulai ngepak koper ini karena tanggal 9 midnight saya akan berangkat ke China, ke Shanghai ya, untuk sampai tanggal 19 nanti baru kembali ke Jakarta. So di sana nggak ada VPN, jadi mungkin nggak bisa akses TikTok ya. So I think I won't be able to join you all from the 9th to the 10th ya. 9th to the 19th. So I'll see you after that ya. Alright, God bless you. See you again tomorrow. Bye bye.